warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan. Di depan kita nanti sudah ada pemateri yang akan menyampaikan materinya. Kita beri waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu Dr. Suasana Nikmat Ginting MA beserta teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib bagi Allah, 2 pengertian sifat mustahil bagi Allah, 3 pengertian sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah Khaliq, zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Sifat-sifat wajib bagi Allah itu diyakini melalui akal atau wajib akil dan berdasarkan dalil makli atau Al-Quran dan hadis. Ada pula pengertian sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak akan pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil ini dinafikan oleh sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan dalil akal maupun dalil nakli. Ada pula pengertian sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada pada zat Allah dan boleh juga tidak ada pada zat Allah. Pembagian sifat-sifat Allah. 1. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah Khaliq, zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluknya. Zat Allah tidak bisa dibayangkan sebagaimana bentuk, rupa, dan ciri-cirinya. Begitu juga sifat-sifatnya tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat wajib bagi Allah itu diyakini melalui akal. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud saja dan maknanya adalah pasti adanya. Mustahil bagi Allah bersifat adam atau tidak ada. Bisa dikiaskan dengan mengatakan tidak mungkin sepotong roti ada tanpa ada yang membuatnya. Seperti itu pula alam. Akan ada jika tidak diciptakan oleh Allah karena Allah menciptakan alam semesta. Wujud artinya adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Sifat salbiyah. Sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Yang termasuk sifat salbiyah Allah adalah sifat qidam. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Sifat kekal. Semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Bersifat mukhalafatu bil hawadits. Allah memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Jika ada kesamaan, hanya sama namanya, sedangkan kesempurnaannya tidak sama. Sifat qiyamuhu binafsihi. Allah sebagai pencipta alam atau maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Bersifat Maha Esa. Manusia
dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah artinya dia tidak terbilang dua, tiga, dan seterusnya. Sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Karena keberadaan sifat ini nantinya sifat ma'nawiyah yang termasuk sifat ma'ani. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani izin bertanya kepada pemakalah. Nah, sifat salbiyah Allah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dari kelompok 8. Saya izin bertanya kepada pemakalah, apa saja pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Putri Ramadhani. Sifat salbiyah itu seperti apa? Sifat salbiyah itu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Jawab pertanyaan dari Dwi Lestari dari kelompok 8. Apa saja pembagian sifat-sifat Allah? Ada dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'anawiyah. Dari kami, semoga ilmu kita bermanfaat bagi kita semua. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.